Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sebelum kita mengawali seluruh kegiatan dan juga aktivitas kita sepanjang hari ini, kita boleh kembali membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Sebelum kami mengawali seluruh aktivitas dan juga kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan boleh membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengubahkan dan membentuk kehidupan setiap kami. Tuhan tolong kami ketika kami membaca, ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Surat Galatia pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Kefas datang ke Antiokhia, aku terang-terangan menentangnya, sebab ia salah. Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut terhadap saudara-saudara yang bersunat. Orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau, seorang Yahudi, hidup seperti orang bukan Yahudi, dan tidak seperti orang Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi? Amin. Sambil demikian juga kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Paulus dan juga Petrus adalah para pelayan Tuhan. Mereka sama-sama memberitakan Injil. Dan ketika kita melihat bahwa Paulus memberitakan Injil memang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang non-Yahudi. Tetapi Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang yang bersunat atau orang-orang Yahudi. Pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Petrus adalah sama. Mereka sama-sama memberitakan Injil, mereka sama-sama diberi kekuatan oleh Allah, mereka sama-sama diberikan kepercayaan untuk melakukan pemberitaan Injil itu oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, ketika Paulus dan Petrus sama-sama melayani dan memberitakan Injil, kita bisa melihat bahwa terkadang di dalam pelayanan yang kita lakukan, tidak perlu membandingkan diri satu dengan yang lainnya. Sebagai seorang pelayan Allah, maka kita seharusnya setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dan ketika kita dipercayakan untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus melihat apakah hidup kita, iman dan perbuatan kita sesuai dengan Injil yang kita beritakan. Di dalam kisah yang tadi kita baca, Bapak Ibu sekalian, diceritakan bahwa Paulus menegur Petrus karena kehidupan yang tidak sesuai dengan Injil yang diberitakan. Ayat yang ke-14 berkata demikian. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup seperti orang bukan Yahudi dan tidak seperti orang Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup seperti orang Yahudi? Paulus menegur Petrus karena kehidupannya yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Tentu Bapak Ibu sekalian, teguran ini dimaksudkan bukan untuk mempermalukan Petrus, tetapi untuk meluruskan pemahaman dan untuk mengevaluasi kehidupan. Apakah memang sungguh-sungguh hidupnya berpadanan dengan Injil itu? Paulus menegur Petrus karena perbuatan Petrus juga bahkan dikatakan turut menyeret Barnabas dan orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai orang-orang yang munafik karena perbuatan dan pemberitaan mereka yang tidak sama. Bapak Ibu sekalian, momen ketika kita mendapati seorang pelayan Tuhan yang hidupnya tidak berpadanan dengan Injil adalah momen yang cukup sulit. Apakah kita berani menegur mereka karena kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil itu? Tetapi sebelum kita menegur atau kita menghakimi kehidupan orang lain,
Pertama-tama mari kita juga melihat apakah kehidupan kita sendiri sudah berpadanan dengan Injil yang kita beritakan itu. Konon ada banyak topeng yang dipakai ketika seseorang datang ke gereja. Baik majelis, pengurus, jemaat, atau bahkan hamba Tuhan terkadang memakai topeng sehingga tidak terlalu terlihat apakah kehidupan yang ditunjukkan ketika beribadah adalah kehidupan yang otentik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang yang dipercayakan berita Injil itu, mari yang pertama-tama kita terus mengevaluasi kehidupan kita. Adakah Injil itu mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, sehingga hidup kita selaras dengan Injil yang kita beritakan? Dan yang kedua, ketika kita mendapati ada rekan, entah itu jemaat, majelis, pengurus, atau bahkan hamba Tuhan, yang hidupnya mungkin tidak berpadanan dengan Injil, mari kita juga berani melakukan teguran. Tentu teguran yang dilakukan, teguran yang baik, teguran yang dimotivasi oleh kasih, teguran yang tulus, bukan untuk sekedar mencari siapa benar, siapa salah, tetapi sungguh-sungguh teguran yang dimaksudkan supaya bisa sama-sama bertumbuh untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemberita Injil. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon kiranya Engkau yang menolong setiap kami, supaya hidup kami boleh terus berpadanan dengan Injil. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah Injil boleh mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami melihat ada Injil yang boleh kami beritakan, ada Kristus yang boleh hidup di dalam kehidupan kami. Tentu Tuhan, ketika kami berkomunitas, ketika kami berjemaat, kami juga boleh dan kami boleh berani untuk menegur orang-orang yang hidupnya mungkin tidak berpadanan dengan Injil. Teguran yang penuh kasih, teguran yang dimotivasi dengan benar, teguran yang dimotivasi supaya kami boleh bertumbuh bersama, mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan kami kekuatan dan keberanian untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, biarlah pertama-tama kami mengoreksi, mengevaluasi hidup kami sendiri di hadapan Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.